Perkenalkan, nama saya Yanti Faulina. Saya dari Universitas Riau, program studi teknologi hasil pertanian dengan NIM 18061252880. Pada video ini, saya akan memberi penjelasan sedikit mengenai diagram Pareto. Berikut penjelasannya. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu Seven Tools. Seven Tools adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. Salah satu dari ketujuh alat dasar itu adalah diagram Pareto, di mana Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi, hingga pada permasalahan yang frekuensi terjadinya paling sedikit. Dalam grafik, ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi, bagian paling kiri, hingga grafik terendah, bagian paling kanan. Berikut ini merupakan contoh diagram Pareto. Perlu kita ketahui bahwa diagram Pareto merupakan hasil dari suatu prinsip yang didasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Vilfredo Pareto, atau ada juga yang menuliskannya sebagai Alfredo Pareto. Sekitar tahun 1896, Pareto menemukan bahwa kekayaan hanya terkonsentrasi di tangan beberapa orang saja. Ketika itu, ia memperkirakan bahwa 80% dari tanah di Italia dimiliki oleh 20% dari penduduknya, atau kekayaan itu hanya dipegang oleh sebagian kecil dari populasi. Baiklah, kita masuk pada cara pembuatan diagram Pareto. Langkah pertama, input data dalam check sheet ke dalam lembar kerja Microsoft Excel. Langkah kedua, urutkan data frekuensi dari angka terbesar ke angka terkecil dengan cara: pertama, blok tabel data, klik menu Sort and Filter, kemudian klik Custom Sort. Setelah itu, klik tanda panah ke bawah pada bagian Sort By, pilih frekuensi. Kemudian, klik tanda panah ke bawah pada bagian Order, pilih Large to Smallest. Kemudian, klik OK. Data sudah benar apabila angka frekuensi sudah berurut dari angka terbesar ke angka terkecil dan diikuti perubahan urutan jenis cacat. Langkah ketiga, tambahkan kolom frekuensi kumulatif di samping kolom frekuensi dengan cara sebagai berikut. Pertama, isi sel pertama dengan angka yang sama dengan frekuensi di sebelahnya. Kemudian, sel kedua frekuensi kumulatif diisi dengan menjumlahkan angka pada sel pertama frekuensi kumulatif dengan angka pada sel kedua frekuensi. Selanjutnya, rumus dapat disalin hingga akhir sel. Langkah keempat, masukkan nilai total frekuensi dengan cara: pertama, masukkan nilai total frekuensi. Kemudian, jika data sudah benar, apabila nilai akhir frekuensi kumulatif telah sama dengan nilai total frekuensi. Langkah kelima, tambahkan kolom persentase kumulatif di samping kolom frekuensi kumulatif dengan cara: pertama, isi sel dengan membagikan angka pada kolom frekuensi kumulatif dengan total frekuensi. Selanjutnya, rumus dapat disalin hingga akhir sel. Jika angka yang muncul merupakan bilangan biasa, maka blok kolom persentase kumulatif, kemudian klik simbol persen pada menu toolbar. Data sudah benar apabila berbentuk persentase dan diakhiri dengan angka 100%. Langkah keenam, pembuatan diagram dengan cara yang pertama, klik menu Insert, klik Column, dan pilih Clustered Column. Kemudian, klik kanan pada bagian kosong yang muncul, pilih Select Data. Selanjutnya, blok kolom jenis cacat dan frekuensi, tekan koma, dan blok kolom persentase kumulatif, dan klik OK. Setelah itu, klik kanan bagian diagram yang berwarna merah, klik Change Series, Chart Type, dan pilih jenis line. Kemudian, klik kanan pada garis merah
dan klik Format Data Series. Selanjutnya, pada menu Series Option, pilih Secondary Axis dan klik Close. Setelah itu, klik kanan bagian Secondary Vertical atau Value, Axis. Kemudian, pilih Format Axis dan akan muncul menu Axis Option. Pada bagian Maksimum, klik Fixed dan ganti angka 1.2 menjadi 1 dan klik Close. Diagram Pareto sudah benar apabila trend line atau garis merah berakhir pada angka 100% secondary axis. Langkah ketujuh adalah pemberian judul diagram dan label diagram dengan cara pertama, klik bagan diagram, klik layout, kemudian pilih judul chart title, selanjutnya keterangan sumbu X dan Y, axis title, kemudian label, data labels. Langkah ke-8 atau langkah terakhir, tarik deskripsi dan kesimpulan dari diagram Pareto. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.